Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Mr. Romi dalam pelajaran Physical Education. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ini ataupun semester genap. Karena hari ini kita praktik bersama, jadi sebaiknya Mr. mohon teman-teman tidak skip videonya ya, ikuti dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi apa yang Mister berikan serta praktek apa yang sudah Mister lakukan. Oke? Sebaiknya tidak di skip videonya ya. Boleh misalkan teman-teman di stop dulu, kalau di pause dulu untuk melakukan aktivitas lainnya boleh, tapi nanti dilanjutkan kayak gitu. Oke? Hari ini kita mau ngapain sih? Mister mau mengajak teman-teman untuk beraktivitas fisik di dalam rumah. Ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai ini, kita masih belum tahu apakah di luar aman untuk beraktivitas fisik, misalkan jogging dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mister mau mengajak teman-teman untuk beraktivitas fisik. Mister, kan aku nggak punya alat-alatnya. Tenang saja, Mister sudah menyiapkan cara bagaimana agar kita memperoleh alat-alat olahraga yang ada di dalam rumah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peralatan apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian Mister, kan bahaya kalau aku nggak pakai sepatu olahraganya. Betul, kita akan berbahaya apabila berolahraga tidak menggunakan sepatu. Tapi yang perlu kita ketahui, ada beberapa gerakan ataupun aktivitas fisik yang bisa kita siasati tanpa menggunakan sepatu. Jadi kita minimalisir kemungkinan untuk cedera. Kecuali memang teman-teman di dalam boleh menggunakan sepatu oleh ayah bunda. Nah, setelah ini kita akan praktek menggunakan beberapa alat. Besar akan contohkan nanti. Ada satu benda, menggunakan 2 benda, 3 benda, sampai 5 benda. Nah, nanti teman-teman silakan siapkan. Namun, sekarang Mister mau tanya dulu. Teman-teman sudah pakai seragam olahraga atau belum? Yang sudah, bagus. Yang belum, silakan ganti dulu pakaian olahraganya. Come on, tunggu apa lagi? Bisa tunggu ya. Oke, silakan di skip dulu videonya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai masuk saja ya ke kegiatan ataupun aktivitas fisik di dalam rumah yang bisa teman-teman lakukan dengan alat-alat sederhana. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, teman-teman bisa diberikan kesehatan dan keselamatan. Al-Fatihah. Selesai. Setelah berdoa, sebelum melakukan aktivitas fisik apapun, ada baiknya kita melakukan satu hal. Apa ayo? Masih ingat kan? Betul, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Silakan teman-teman ikuti Mr. Romi. Hitung 1 sampai 8. Mulai dari kepala. Kita lakukan peregangan dinamis. Hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap. Sekarang kita ke pinggang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai masuk ke bagian kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Sebelum kita mulai, apa saja sih gerakan-gerakan yang bisa kita praktikkan di dalam rumah? Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di semester pertama atau mungkin di kelas sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu apa saja yang ada di dalam pelajaran physical education. Misalkan gerak dasar, berjalan, berlari, melompat. Nah, untuk melompat, Mister tidak terlalu menganjurkan dilakukan di dalam rumah. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan sepatu. Namun, apabila teman-teman bisa menggunakan sepatu yang bersih di dalam rumah dan diizinkan oleh ayah bunda, silahkan lakukan gerakan melompat di dalamnya. Nah, yang kedua, bisa gerakan apa saja lagi sih? Bisa gerakan lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat. Non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat, serta manipulatif, yaitu gerakan yang menggunakan alat seperti memindahkan, mengubah arah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi yang bisa kita praktikkan di dalam rumah? Lihat saja nanti. Serta mengharapkan kreativitas dari kalian masing-masing. Kita masuk ke aktivitas yang pertama. Silakan teman-teman cari satu benda apapun yang sekiranya aman bisa digunakan untuk beraktivitas fisik. Come on, cari, bisa tunggu selama 20 detik. Come on, ayo. Oke, apabila sudah dapat, silakan praktikkan. Silakan teman-teman praktikkan dulu secara bebas mau melakukan apa dengan satu benda tersebut. Sudah? Oke, kita masuk. Yang kedua, silakan ambil satu benda berikutnya dengan ukuran yang tidak terlalu jauh beda dengan benda yang pertama. Come on, bisa tunggu lagi. Oke, sudah dapat bendanya? Ya, silakan praktikkan aktivitas fisik apapun, gerakan apapun yang menggunakan dua benda tersebut. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman mencari satu benda berikutnya. Oke, sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, silakan praktikkan dengan ketiga benda tersebut. Ayo berkreasi. Teman-teman bisa melakukan gerakan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, gerak dasar berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Sudah? Oke. Sekarang lanjut lagi. Silakan cari satu benda berikutnya. Oke, kalau sudah dapat, berarti bendanya ada 4 kan? Nah, silakan praktikkan gerakan apapun dengan menggunakan keempat benda tersebut. Teman-teman bisa menjadikan 4 benda tersebut sebagai batas untuk bergerak ataupun pengganti kon. Nah, atau bisa menggunakan benda tersebut sebagai objek. Ya, selesai. Yang terakhir, silakan cari satu benda berikutnya. Ya, sekarang silakan teman-teman praktikkan dengan kelima benda tersebut. Ayo praktikkan. Oke, untuk sesi yang ini kita selesai. Nanti silakan kasih lagi
untuk aktivitas fisik yang lainnya. Oke? Nanti juga misalkan mencontohkan bagaimana mengerjakan dengan menggunakan ke 5 benda, 4 benda, 3 benda, 2 benda, bahkan 1 benda saja. Sekarang Mister akan mempraktikkan dengan benda-benda yang Mister sudah cari. Sekarang dengan 1 benda. Ya, dengan 1 benda Mister bisa melakukan gerakan manipulatif, yaitu lempar tangkap. Mister juga bisa menggunakan benda ini sebagai batas. Lah, kan cuma 1 Mister. Memang cuma 1. Mister bisa menggunakan benda ini sebagai batas untuk bisa melakukan turning atau berputar. Ya, Mister bisa lari mengelilingi 1 benda ini. Bisa nggak gerakan non lokomotor? Bisa dong. Mister bisa ambil benda ini secara, kemudian bisa angkat, ambil, angkat taruh kepala, tahan kesimbangannya, bisa ambil lagi, bisa taruh lagi, bisa pilih lagi, ambil lagi, bisa taruh lagi, tahan kesimbangannya. Oke, sekarang menggunakan 2 benda. Kali ini bisa hanya menggunakan 2 benda ini sebagai batas untuk bisa melakukan gerakan slide, yaitu gerakan lokomotor, salah satu gerakan lokomotor. Slide sebagai. Oke. Untuk 3 benda, keterampilan khusus, dan teman-teman akan bisa melakukan ini kalau rutin berlatih. Sekarang 4 benda bisa bagaimana sih praktikannya? Ya, bisa masih menggunakan ini sebagai batas. Kali ini bisa gunakan untuk nanti kelincahan, karena kelincahan yaitu gerakan berpindah tempat dengan cepat. 1, teman harus lari ke 3, teman lari, dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa mengganti simbolnya bukan dengan angka, tapi dengan nama-nama buah kah, nama-nama hewan dan lain sebagainya. Misalkan kelelawar, gajah, kuda. Nah, nanti yang menyebutkan seperti itu. Kelelawar, maju ke kelelawar, mundur lagi, kayak gitu. Nah, itu gerakan lokomotor, salah satu latihan kelincahan. Untuk lokomotornya juga bisa. Lokomotor kan tidak berpindah tempat. Nah, kan bisa saja menjadikan tempat ini 1, 2, 3, 4 ada di sini. Nah, teman-teman hanya butuh memegang salah satu benda secara bergantian. Bisa juga dengan menggunakan angka-angka tadi. 1, 2, 3, 4. Misalkan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Gunakan 5 benda. Nah, 5 ini bisa teman-teman jadikan juga jarak. Teman bisa berlari zigzag di sini. Bisa. Atau jadi teman berdiri di tengah. Yang 1 jadikan jarak di tengah batas. Yang 4 bisa. Namun kali ini mesti lebih hebat. Teman-teman harus berlari sama, bisa menggunakan angka ataupun nama buah, nama hewan dan nama apapun. Contoh 1, lari, harus berlari. Kalau ini berlari ya, karena ini gerakan lokomotor. Maksudnya gerakan lokomotor. Berlari, kembali lagi, kayak gitu. Masih banyak yang bisa teman-teman lakukan dengan kelima benda. Semakin banyak benda, maka
Nah, semakin mudah teman-teman untuk berpikir, berinovasi, menemukan bagaimana bergerak ataupun beraktivitas fisik menggunakan 5 benda ini. Itu contoh bagaimana bisa beraktivitas dengan 1 benda, 2 benda, 3 benda, 4 benda, dan 5 benda dengan sekreatif mungkin. Sebenarnya masih banyak lagi cara yang bisa Mister lakukan dengan menggunakan benda-benda ini. Namun tidak mungkin Mister tuangkan di sini semua. Agar apa? Agar teman-teman bisa berkreativitas, berpikir, cari tahu, cari informasi. Karena banyak sekali video-video yang teman-teman bisa tonton di YouTube atau di sumber-sumber lain. Jangan lupa setelah beraktivitas teman-teman harus pendinginan. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk hitungan ketika pendinginan, teman-teman tidak terlalu cepat seperti misalkan ya. Ya, itulah adalah gerakan pendinginan yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Hitungannya tidak perlu terlalu cepat seperti yang Mister contohkan ya. Ya, silakan hitungannya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini. Demikian pertemuan PI kita kali ini. Semoga teman-teman dapat mempraktikkan apa yang sudah Mister lakukan tadi. Sebenarnya teman-teman tadi sudah praktik ya. Ya, namun bagaimana mungkin teman-teman harus rutin berolahraga. Nah, tujuan dari pelajaran PI bagi Mister sendiri bukan hanya teman-teman tahu apa saja yang harus dipraktikkan dalam pelajaran PI, namun teman-teman juga mau serta mampu untuk mempraktikannya secara rutin. Agar apa? Agar teman-teman dapat terjaga kesehatan serta kebugarannya. Seperti itu. Silakan berkreasi untuk mencari cara bagaimana beraktivitas fisik di rumah dengan alat-alat sederhana yang teman-teman bisa temukan di dalam. Seperti itu. Tetap harus dijaga keamanan dan keselamatan teman-teman. Artinya ketika praktek ataupun aktivitas fisik yang teman-teman lakukan sekiranya berbahaya, ya sebaiknya hindari. Atau misalkan melompat dari ketinggian misalkan. Teman-teman kan tidak menggunakan sepatu, itu sebaiknya dihindari. Kayak gitu. Silakan ajak anggota keluarga untuk beraktivitas fisik di rumah. Kayak gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita praktikkan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk Mister sendiri maupun untuk teman-teman serta anggota keluarga dan orang lain. Mister cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.